Manajemen resiko bisnis keripik jengkol. Kami dari kelompok 1 dari kelas Piwar 4C2 yang beranggotakan Levia Eka Mareta, Lucy Milasari Ningrum, Sania Dwilia, dan Fiska Ananda Susanto. Manajemen resiko bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisa, mengevaluasi, mengendalikan, dan berusaha menghindari, meminimalkan, atau menghilangkan risiko yang tidak dapat diterima. Nah, di sini kita akan membahas bisnis keripik jengkol Omah Pangan. Apa aja sih konteks resiko pada bisnis keripik jengkol ini? Konteks internal. 1. Jengkol tumbuh di daerah tropis. 2. Memiliki outlet offline. 3. Bau jengkol yang cukup khas dan menyengat. 4. Sensitif terhadap faktor produksi. 5. Sensitif terhadap faktor keuangan. 6. Sensitif terhadap faktor pemasaran. Penetapan konteks secara internal, ada juga penetapan konteks secara eksternal. Penetapan konteks eksternal pada bisnis keripik jengkol yaitu: pertama, persaingan bisnis sejenis. Kedua, kegiatan promosi belum maksimal. Ketiga, teknologi produksi yang kurang memadai. Keempat, daya beli masyarakat akan produk olahan jengkol sedikit. Kelima, belum memiliki outlet online. Keenam, pandemi. Identifikasi resiko pada bisnis keripik jengkol ada 5, yaitu: pertama, sensitif terhadap faktor produksi. Kedua, sensitif terhadap faktor keuangan. Ketiga, sensitif terhadap faktor pemasaran. Keempat, daya beli masyarakat akan produk olahan jengkol sedikit. Dan yang terakhir, pandemi. Sensitif terhadap faktor produksi. Penyebab terjadinya yaitu: pertama, keterlambatan pasokan jengkol. Kedua, pasokan jengkol dari petani tidak cukup. Ketiga, kualitas jengkol yang buruk. Keempat, kurangnya tenaga kerja. Dan yang terakhir, teknologi yang digunakan untuk produksi masih minim. Sensitif terhadap faktor keuangan. Penyebab terjadinya yaitu: pertama, modal yang tidak cukup. Kedua, harga bahan baku meningkat. Dan yang terakhir, laporan pemasukan keuangan kurang baik. Sensitif terhadap faktor pemasaran. Penyebab terjadinya yaitu: pertama, kegiatan promosi belum maksimal. Kedua, belum dipasarkan secara online. Dan yang terakhir, adanya persaingan bisnis yang sejenis. Daya beli masyarakat akan produk olahan jengkol sedikit. Penyebab terjadinya yaitu: pertama, bau khas dari jengkol yang menyengat tidak disukai oleh konsumen. Kedua, belum banyak inovasi olahan jengkol. Dan yang terakhir, pengetahuan masyarakat akan manfaat dari jengkol kurang. Pandemi. Penyebab terjadinya yaitu: pertama, pola pembelian masyarakat pada masa pandemi lebih banyak dilakukan secara online. Kedua, adanya pembatasan sosial berskala besar yang memberlakukan jam tutup lebih awal untuk toko-toko offline. Dan yang terakhir, daya beli masyarakat menurun pada masa pandemi. Analisis risiko adalah sebuah teknik untuk mengidentifikasi dan menilai faktor-faktor yang dapat membahayakan keberhasilan sebuah bisnis, program, proyek, atau individu untuk mencapai tujuan. Analisis risiko pada bisnis keripik jengkol sebagai berikut. Pertama, berdasarkan faktor produksi, dampak yang dapat terjadi yaitu: A. Faktor penyebabnya banyak, maka tingkat kemungkinan terjadinya tinggi. B. Sensitif terhadap faktor produksi seperti kurang optimal karena minimnya penggunaan teknologi, kurangnya tenaga kerja, dan ketersediaan pasokan sehingga tingkat pengaruh terhadap sasaran tinggi. Kedua, berdasarkan faktor keuangan, dampak yang dapat terjadi yaitu: A. Tingkat kemungkinan terjadinya faktor keuangan sedang. Hal ini dikarenakan ada kemungkinan peningkatan penghasilan penjualan. B.
sensitif terhadap faktor keuangan seperti modal awal yang sedikit, tingkat pemasukan serta harga jual produk sehingga tingkat pengaruh terhadap sasaran tinggi. Kurang minatnya pembeli karena harga dari keripik jengkol cukup mahal yang disebabkan karena terus meningkatnya harga bahan baku pasar. Ketiga, berdasarkan faktor pemasaran, dampak yang dapat terjadi yaitu A. Tingkat kemungkinan terjadi kurangnya faktor pemasaran sedang. B. Sensitif terhadap faktor pemasaran seperti platform yang digunakan dan maraknya bisnis sejenis sehingga tingkat pengaruh terhadap sasaran tinggi. Maraknya pebisnis lainnya yang sejenis dan selalu mengadakan promosi hingga menyebabkan daya saing yang terus meningkat. Keempat, berdasarkan faktor pandemi, dampak yang dapat terjadi yaitu A. Pandemi berdampak terhadap penjualan, tingkat pengaruh terhadap sasaran sedang. Karena pandemi yang terus berkelanjutan akan berdampak bagi kurangnya jumlah pembeli, serta waktu yang digunakan kurang efisien pada saat melakukan penjualan secara offline karena dibatasinya jam operasional saat berjualan. B. Tingkat kemungkinan terjadinya pandemi rendah. Hal ini dikarenakan pandemi tidak muncul setiap waktu atau terjadi selama-lamanya. Kelima, berdasarkan daya beli masyarakat akan produk olahan jengkol, dampak yang dapat terjadi yaitu A. Aroma produk mempengaruhi daya beli masyarakat rendah. B. Kurangnya inovasi produk terhadap daya tarik konsumen, tingkat pengaruh terhadap sasaran sedang. C. Konsumen kurang mengerti manfaat dari jengkol, tingkat pengaruh terhadap sasaran rendah. Evaluasi resiko pada bisnis keripik jengkol sebagai berikut. Resiko faktor produksi serta adanya faktor cuaca yang tidak menentu, minimnya teknologi dan tenaga kerja merupakan prioritas resiko nomor 1. Resiko faktor keuangan dengan modal yang tidak mencukupi merupakan prioritas resiko nomor 2. Resiko faktor pemasaran dengan kurangnya promosi dan persaingan yang ketat merupakan prioritas resiko nomor 3. Resiko pandemi dengan jumlah pembeli dan efektivitas penggunaan waktu merupakan prioritas resiko nomor 4. Resiko daya beli masyarakat akan olahan produk jengkol merupakan prioritas resiko nomor 5. Mitigasi resiko merupakan sebuah tindakan terencana dan berkelanjutan yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak dari suatu kejadian yang berpotensi atau telah merugikan kegiatan bisnis. Mitigasi resiko pada bisnis keripik jengkol sebagai berikut. Pertama, berdasarkan faktor produksi. Mitigasi resikonya yaitu 1. Memiliki perencanaan safety stock. 2. Bekerjasama dengan pihak supplier jengkol. 3. Meningkatkan ketelitian dalam penyortiran, pengelompokan, dan kualitas bahan baku berdasarkan standar bahan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. 4. Mempertimbangkan penambahan tenaga kerja. 5. Meningkatkan peralatan yang digunakan untuk produksi keripik jengkol. Kedua, berdasarkan faktor keuangan, mitigasi resikonya yaitu 1. Mengurangi kuantitas atau volume dari produk. 2. Mencatat laporan pemasukan setiap minggu dan memberikan pelatihan terhadap karyawan. Ketiga, berdasarkan faktor pemasaran, mitigasi resikonya yaitu 1. Meningkatkan promosi dengan memanfaatkan media sosial. 2. Mengikuti event dan memberikan potongan harga. 3. Mulai masuk ke e-commerce untuk melakukan penjualan secara online. 4. Membuat kemasan produk yang lebih menarik. Keempat, berdasarkan faktor pandemi, mitigasi resikonya yaitu 1. Bergabung dengan platform online seperti GoFood, GrabFood, ShopeeFood, dan lain-lain. 2. Mengikuti peraturan pemerintah mengenai jam buka tutup outlet. 3. Mematuhi protokol kesehatan dengan menjaga jarak, memakai masker, serta mencuci tangan. Kelima, berdasarkan daya beli masyarakat akan produk olahan jengkol, mitigasi resikonya yaitu 1. Mengelola jengkol dengan meminimalisir dari baunya. 2. Membuat inovasi produk dengan memberikan berbagai rasa seperti rasa pedas, barbecue, keju, dan lain-lain. 3. Memanfaatkan berbagai platform untuk menyebarluaskan manfaat dari jengkol.
Sekian penjelasan dari kelompok kami tentang manajemen risiko pada bisnis keripik jengkol. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk penonton semuanya. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam video ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.